Ta'ala bi'idnillahi ta'ala Allah tidak menyanyiakan ibadah hambanya. Bi'idnillahi ta'ala Allah tidak menyanyiakan ibadah hambanya sekecil apapun itu. Kata Allah Azza wa Jal, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah itu enggak mungkin, enggak bakal menzalimi kepada siapapun walaupun sekecil biji sawi. Mithqala dzarrah. Kebaikan akan dilipat gandakan meskipun sekecil apapun itu. Maka insyaallah taala pertemuan ini kita niatkan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jal, meluruskan niat kita mencari rahmat Allah, menggapai surga Allah Azza wa Jal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Baina Yadaik Al-Arabiyyah Baina Yadaik, insyaallah taala dalam bahasa Arab. Dan afwan qadarullah Jumat kemarin belum bisa hadir ya, lupa mau menginformasikan, qadarullah lagi ada suatu agenda. Baik, sembari kita murojaah mengingat yang sudah kita pelajari, karena bahasa Arab itu satu dengan yang lainnya mengikat, menguatkan. Tidak bisa kita, sudah belajar 3 tahun, 2 tahun. Kalau kita di sini sudah belajar 4 bulan atau 3 bulan kurang lebihnya kita belajar ya. Kemudian kitab-kitab ataupun pembelajaran yang kemarin-kemarin lupa. Itu nggak bisa. Karena saling berkesinambungan. Ya, bahasa Arab itu saling berkesinambungan. Tidak bisa cukup hafal ketika belajar, akan tapi terlupakan ketika melewati pembelajaran yang lain. Maka itu tidak benar. Yang pertama, ini sepertinya pakai Google Spin biar kebagian semua ini, insyaallah taala yang ada. Atau secara ngacak aja lah. Apa contoh dari bahasa Arab kami telah memakan nasi itu ruz ya, atau aruzza sama. Ruz atau aruzza. Saya coba tampilkan sebentar. Biar tergambar. Ini kalau laptopnya ini lemot sekali, Masya Allah ya. Kebanyakan file dari on-cloud. Qadarullah. Baik. Mana tampilkan? Nah, apakah terlihat di antum ya ikhwah? Terlihat Ustaz. Terlihat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, insyaallah taala kita akan memberikan atau minta contoh. Ya, anak sedikit tulis di sini. Nasi dalam bahasa Arab itu ruz. Ra z seperti ra zai, ruz. Atau bisa dengan aruz. Aruz. Semoga terlihat walaupun agak jelek ini. Jelek lagi makanya. Nah, ini dua-duanya benar, tergantung ininya aja. Ruz. Baik, saya menginginkan kami telah memakan nasi. Berarti bagaimana bahasa Arabnya ikhwah? Tafadhol yang sudah tergambar bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menjawab. Baik, fadhal Pak Triyono. Nakulu ar-ruzza Ustaz. Nakul ar-ruzza. Baik, jawaban yang pertama nakul ar-ruzza. Baik. Ada yang mau menambah jawabannya? Fadhal. Kami telah memakan nasi. Yang lainnya ya ikhwah, fadhal yang bisa bantu jawab. Tadi jawabannya nakul ar-ruzza. Fadhal Mas Misbah. Mas Misbah, fadhal. Akalna ruzza. Akalna ruzza. Baik, antara
A dan B akalna ar-ruzza. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah B. Kenapa? Karena kami telah. Berarti fi'il madhi. Kami atau kita telah makan. Berarti menggunakan fi'il madhi. Adapun na'kulur ruz, betul. Akan tapi yang artinya apa? Sedang atau akan datang, nggak terlalu jauh waktunya. Na'kul ruz. Lebih tepatnya sedang. Nah, sedang berarti dalam kondisi saat ini. Belum terlampau. Belum terlampau. Baik, ini contoh yang pertama. Kita hapus. Nah, yang betul adalah B. Akalna ar-ruzza. Dan harus ar-ruzza. Nggak boleh ar-ruzu. Nah, itu saja. Fadl bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kenapa ar-ruzza? Nggak boleh ar-ruzu atau ar-ruzi. Fadl. Fadl Pas Ubay. Khalil Rahman. Karena sebagai maf'ul, Ustaz. Sebagai maf'ul, mumtaz. Bisa dijelaskan sedikit saja apa itu maf'ul biar ikhwan-ikhwan sambil murojaah. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia apa? Mas Ubay? Sebagai objek, Ustaz. Sebagai objek, mumtaz. Sebagai Naam, sebagai objek. Mumtaz, nah betul, sebagai objek. Jadi, kalau sebagai objek yang terkena pekerjaan, maka tidak boleh diharokati selain nasab. Dan sekali lagi, nasab itu seringnya fathah. Ya, walaupun nggak semuanya fathah, tapi itu nanti pembahasan sudah agak lumayan lebar di alamatul i'rab. Kemudian contoh yang nomor 2 ya ikhwah, barakallahu fikum. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar bahasa Arab. Fadl, ada yang bisa terjemahkan dalam bahasa Arabnya? Angkat tangan terlebih dahulu. Saya sedang belajar bahasa Arab. Belajar apa belajar bahasa Arabnya? Dars. Tadi ar-ruz. Ya, tadi ar-ruz. Sekarang ad-dars itu artinya apa? Belajar. Bahasa Arab apa? Sama, lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Bahasa Arab apa artinya? Lughatul Arabiyyah, sama. Lughah al-Arabiyyah. Tinggal ini harokatnya ini yang kita nanti-nantikan. Nah, fadal. Bisa angkat terlebih dahulu, saya sedang belajar bahasa Arab. Bagaimana untuk apa namanya? Dalam bahasa Arabnya, Indonesianya, saya sedang belajar bahasa Arab. Fadal. Yang belum mencoba ini. Fadal ya, ikhwah. Apa harus ditunjuk ini ya, ikhwah? Fadal, antum jangan malu-malu. Fadal ya, ikhwah. Ada yang belum mencoba ini ya, ikhwah? Tayyib, baik Mas Misbah, fadal. Yadarusna lughatul arabiyyah. Yadarusna lughatul arabiyyah. Baik, ini jawaban yang pertama. A. Yadarusna lughatul arabiyyah. Baik, Pak Triyono, fadal. Ad-darsu lughatal arabiyyah. Ad-darsu lughatul arabiyyah. Ini jawaban yang kedua. Yadarusna lughatul arabiyyah. Yang kedua, ad-darsu lughatul arabiyyah. Saya ulangi lagi. Bahasa Arabnya, saya sedang belajar bahasa Arab. Fadal. Ada yang menambahin jawaban? Ini A, B, C, sampai D saja. Fadal, 2 lagi. Fadal, Mas Ubay. Ad-drusu lughatal arabiyyah. Mumtaz. Ad-rusu lughatal arabiyyah. Ini anak nunggu kesempatan A, B, C, dan sampai D. Ad-rusu ya ikhwah. Bukan yadrusna, bukan ad-darsu. Kenapa? Kalau berkaitan dengan sedang, kita fokuskan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau berkaitan maknanya itu sedang, berarti kan masih melakukan. Itu menggunakan fi'il mudhari, ya, menggunakan fi'il mudhari. Kalau artinya telah atau kami telah makan, saya telah makan pakai fi'il madhi. Lalu bagaimana dengan saya, kita, kamu? Kembali ke kaidah yang telah kita pelajari kemarin. Kalau untuk saya berarti ditambah dengan apa?
hamzah. Kalau di situ alif mudharaah, intinya hamzah atau alif lah sama. Adrusu, ya. Nggak boleh tadrusu. Tadrusu untuk siapa? Tadrusu untuk kamu. Intinya buka di yang telah kita share kemarin insyaallah taala. Coret-coretan yang kita share kemarin, insyaallah di situ sudah lengkap. Untuk kita bagaimana? Nadrusu dan seterusnya. Maka jawaban yang benar, saya sedang belajar bahasa Arab, adrusu lughatal arabiyyati. Nah, lughata karena objek, arabiyyati karena idhofah, diharakati dengan kasrah. Adrusu lughatal arabiyyah. Baik. Seperti itu ya ikhwah. Semoga bisa tergambar dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya, dan jangan malu untuk mencoba menjawab. Kalau nggak mencoba untuk berani menjawab, ya kita akan nggak ada kemampuan untuk bisa mengaplikasikan apa tuh bahasa mudahnya, menerapkan dengan mudah. Itu ya ikhwah. Yang benar adrusu lughatal arabiyyah. Baik, sekarang contoh yang lain. Sebelum kita masuk pembahasan fi'il mudhari dan fi'il madhi juga ada pembahasan yang kita penting. Saya tinggal, ya, tinggal itu sakana yaskunu, ya. Kemarin juga sudah sebetulnya sambil di murojaah. Sakana yaskunu. Sakana ini fi'il madhinya, yaskunu fi'il mudhari'nya. Tinggal yang mana ini? Nanti masuk ke kaidah yang telah kita pelajari kemarin. Saya sedang tinggal di Indonesia bersama keluargaku. Nah, saya ulangi lagi. Saya sedang tinggal di Indonesia bersama keluargaku. Ini semuanya sudah kita pelajari. Bersama itu apa? Ma'a. Ya, kemarin sudah, bahkan pertemuan yang awal ini kalau nggak salah. Ma'a, ini artinya apa? Bersama. Saya sedang tinggal di Indonesia bersama keluargaku. Keluarga juga sudah kemarin, yang ini juga sambil buka kamus gak apa ya ikhwah, atau buka HP yang ada kamusnya. Saran ana zaman sekarang ya, lebih sering kita memegang HP. HP antum jangan sampai nggak ada kamusnya. Al-Ma'ani namanya, tuh cek aja di Play Store kalau yang Android. Kalau yang Apple atau iPhone mungkin ada juga Al-Ma'ani insyaallah. Baik. Saya ulang lagi, saya sedang tinggal di Indonesia bersama keluargaku. Tafadhal. Yang mau mencoba, angkat tangannya. Tafadhal, Mas Misbah. Barakallahu fiik. Askunu fi Indonesia ma'a usrati. Mumtaz. Askunu fi Indonesia ma'a usrati. Lah, ini ada fi, kenapa nggak fi Indonesia? Nah, ini sebagian tempat ya ikhwah ya, sebagian tempat khususnya nama negara itu jarang bisa diharakati kasroh kalau ada huruf jar. Jarang. Ada tapi jarang. Min Misra fi Indonesia, min Malaysia, nggak bisa min Malaysia, bisa min Malaysia, seperti itu. Kalau ada huruf jar tapi masuk ke negara, apa huruf jar kemarin? Nah, saya beri murojaah lagi, fi, min, ila, itu semua huruf jar. Ma'a juga sama. Jadi ya jawaban yang benar, askunu fi Indonesia ma'a usroti. Kenapa usroti? Karena ada ku, keluargaku, berarti usroti. Kalau keluargamu, usrotuka. Keluarga kalian, usrotukum. Kembali ke kaidah yang telah lama saya share yang di PDF itu. Tapi qadarullah ini belum sempat meringkas, maka Ana hanya kirimkan coretan yang kemarin ya. Sempat kirim ya, pekan yang lalu kalau nggak salah, di tanggal 15-an ini. Tentang fi'il madhi ketika ini dan itu. Antum bisa baca itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya ikhwah, tentang masalah fi'il madhi terlebih dahulu, tapi ini ada tambahan sedikit karena kemarin betul belum kita selesaikan. Baik, sebentar. Ana buka di Word. Insyaallah jelas. Baik, ikhwah, barakallahu fiikum.
Apakah terlihat Word Anda di antum atau belum? Belum Ustaz. Oh, belum ya. Oke. Kita hentikan presentasi. Kita coba masuk kembali. Baik. Nah, insya Allah terlihat ya. Terlihat ya? Sudah terlihat Mas Budi? Belum? Sudah terlihat Ustaz. Baik. Kecilan Barakallahu fikum. di Zoom. Kecil ya? Kecil Ustaz. Agak di Zoom. Baik. Apakah masih kecil terlihatnya? Coba anak ngetik. Kecil Sudah masih ya? jelas. Besar Jelas ya? Kalau mungkin pakai Baik. HP kurang besar ya? Kalau pakai HP ya qadarullah memang kecil ya. Mungkin bisa di zoom kalau pakai HP ya. Kalau HP bisa di zoom insyaallah taala. Baik ya ikhwah. Gini, kita kembali ke fi'il mudhari ya, yang kemarin qadarullah belum kita bahas akan tapi nggak mengganggu kaidah yang telah kita pelajari sekarang ya. Nggak mengganggu sama sekali. Bagaimana? Ini di sini kita nulis arti dengan bahasa Arab terlebih dahulu. Saufa. Ini artinya akan. Akan. Dengan waktu agak lama. Baik. Saufa. Ya, nggak perlu diharokati ya. Anda baca saja ya. Karena harokatnya agak ribet kalau di laptop sini. Baik. Kemudian ditambah dengan sin seperti ini. Dengan sa, bacanya sa. Sa seperti ini saja. Artinya akan untuk waktu dekat. Insyaallah ya ikhwah barakallahu fikum. Insyaallah ini sangat bermanfaat dan insyaallah antum meluangkan waktu ini enggak sia-sia. Antum sudah memfokuskan waktu, mungkin sudah mulai capek juga, tapi insyaallah taala kita niatkan untuk mencari ilmu tidak sia-sia. Bagaimana ya ikhwah? Ini tentang fi'il mudhari ya. Fi'il madhi enggak berlaku. Fi'il amr kita belum bahas juga enggak berlaku. Hanya di fi'il mudhari. Apa contohnya? Saya akan makan. Saya akan makan. Akan makan berarti pakai fi'il mudhari. Akala ya'kulu. Menjadi bagaimana ya ikhwah untuk aku akan makan? Akulu. Ya. Akulu. Baik. Atau akulu juga boleh. Sa'akul huna, sa'akul huna itu boleh. Di sebagian ini juga takhfif namanya, diringankan akul. Sa'akul hada. Sa'akul hada. Baik. Akul. Tulisannya bagaimana? Tulisannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, akul. Baik. Ini artinya sedang makan. Baik. Artinya sedang makan. Yang simpel dulu aja lah. Sepertinya kalau ini askunu saja ya tadi. Askunu. Apa artinya askunu? Saya sedang tinggal. Saya sedang tinggal. Saya sedang tinggal di Indonesia. Askunu fi Indonesia atau ana askunu fi Indonesia boleh. Askunu fi Indonesia juga boleh, nggak pakai ana. Itu artinya apa? Sedang. Tapi kalau artinya akan dengan waktu yang agak lama, ya nggak tahu mungkin seminggu, mungkin 2 hari, 3 hari, atau bahkan sebulan, setahun, maka pakai apa? Saufa askunu. Nah, ya, ditambah dengan saufa. Nggak bisa tulis ini. Saufa askunu. Apa artinya jadi saufa askunu? Saya akan tinggal. Saya akan tinggal. Kapan waktunya akan tinggal ini? Kalau saufa dia agak lama. Ya urfnya sajalah. Pada umumnya saja. Mungkin minggu, 2 hari, 3 hari itu menurut urf kita, kebiasaan kita menggunakan agak lama.
Nah, itu ya ikhwah ya. Saya ulangi lagi. Saufa askun. Tapi kalau hanya dengan waktu dekat, mungkin sekarang kita malam hari ngomongnya untuk besok, untuk nanti malam, untuk besok sore, maka menggunakan sa. Bagaimana? Saya akan tinggal dengan waktu yang dekat menjadi saas kunu. Saas kunu. Saas kunu. Saya yang benar, yang benar. Nah, ya. Saas kunu. Saya akan tinggal. Sama-sama akan. Tapi untuk saufa itu memiliki faedah agak lama. Wallahu a'lam. Bahkan mungkin hanya angan-angan saja. Atau mungkin keinginan saja. Saufa askunu fi Urubba. Misalnya. Jangan Eropa lah, karena dia orang kafir ya. Saufa askunu fil Madinah. Misalkan. Saya tinggal di Madinah. Tapi nggak tahu kan. Belum tahu. Mungkin saufa ini bisa seminggu lagi, sebulan lagi juga. Tapi kalau sudah tahu, sudah bahkan punya tiketnya, sudah punya visanya, tinggal besok berangkatnya, misalkan atau pekan depan berangkatnya, maka sa'askun fil Madinah misalkan. Saya akan tinggal di Madinah dengan waktu yang dekat ini. Seperti itu ya ikhwah, ya. Saya ulangi lagi, kalau akan dengan waktu agak lama menggunakan saufa, akan untuk waktu dekat menggunakan sa, ya. Sin bacanya dengan sa. Kalau sedang nggak ditambahin apa-apa, fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja. Itu ya ikhwah. Semoga tergambar. Misal saya minum, ya sekarang ini sedang minum. Saya akan minum sa'ashrab, ya. Sa'ashrab. Saya akan minum, mungkin besok, mungkin kapan, pekan depan. Saufa ashrab. Nah, seperti itu, ya. Saufa ashrab. Misalkan kapan kamu akan ziarah ke tempat saya? Insya Allah, saufa azur. Ziarah adalah zara yazuru. Nah, ini untuk tambahan kosakata. Sebetulnya insya Allah banyak di kamus antum, insya Allah ya ikhwah. Zara yazuru. Artinya apa? Berkunjung atau berziarah. Atau dolan lah, main. Atau silaturahim ini sama. Zara yazuru itu bisa digunakan seperti itu. Misal, kapan antum akan main ke rumah ana misalkan. Insya Allah saufa azuruka. Saufa azuruka atau saufa azuru ila baitika. Saufa azuru ila baitika. Nah, kalau pakai saufa, wallahu alam ini kapan ini nggak menentu, bisa seminggu dan seterusnya. Tapi misalkan kapan antum akan main ke rumah ana? Sa'azuruka. Sa'azuruka, oh berarti dekat waktu ini mungkin. Nah, kapan? Besok. Tapi kalau misalkan kapan antum mau ziarah ke rumah ana? Azuruka. Nah, berarti sekarang ini dengan cepat. Kalau apa? Nggak menggunakan sin, nggak menggunakan saufa, itu menunjukkan sedang atau akan terjadi dengan waktu yang dekat ini. Azuruka. Mungkin al-an, mungkin ghadan. Nah, seperti itu. Ya ikhwah. Barakallahu fiikum. Itu di antara tata cara menggunakan saufa dan sa. Ya. Sekarang kita akan sedikit berikan contoh. Ini di sini akan saya tuliskan dengan bahasa Indonesianya. Minta tolong ke antum, khususnya yang belum jawab ini. Jangan jangan sembunyi. Maksudnya sembunyi, jangan malu-malu. Insya Allah tanpa ada bullying. Nggak ada yang salah ya ikhwah. Semuanya kita belajar. Jadi jangan perlu malu, jangan perlu untuk tidak berani menjawab. Tapi di sini saya tuliskan bahasa Indonesia, nggak boleh gitu nah. Saya akan tidur. Saya akan tidur jam 11. Saya akan tidur jam 11. Apa jam 11? Jam itu sa'ah. Nih, nah di sini juga sudah tergambar. Sa'ah. 11 berapa? Hadiyata asyar. 11 berapa? Untuk jam ya. Hadiyata asyar. Hadiyata asyar. Nah, tinggal saya akan tidur jam 11. Fadal ya ikhwah. Siapa yang siap? Walaupun ini insyaallah simple ya ikhwah ya. Yang mau menjawab ini, tafadhol.
Pak Triyono, silahkan. Fadol. Walaupun salah terus nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa, ini belajar bersama ini, alhamdulillah. Fadol. Anamu fisa'ati hadiyata asyara. Nah, anamu fisaati hadiyata asyara. Baik. Nah, itu di antara salah satu jawaban. Benar. Alhamdulillah sekarang benar. Masya Allah. Jadi bagaimana? Anamu fi juga boleh di sa'ah insyaallah bisa ada kalau memang itulah hadiyata asyara. Nah, ini juga benar. Atau bagaimana? Pakai sin dengan sa juga boleh. Karena sekarang jam 8, nanti jam 11 kurang lebih masih 3 jam lagi. Dengan waktu yang akan datang, tapi apa? Enggak terlalu lama, dekat. Berarti menggunakan sa. Berarti sa'anamu fi sa'ati hadiyata asyar. Sa'anamu fi sa'ati hadiyata asyar. Berarti di sini apa? Menggunakan sa. Nah, seperti ini. Ini lebih matbut. Matbut itu lebih cocok. Nah, lebih cocok. Karena apa? Kalau anamu saja itu menggunakan fi'il mudhari yang artinya sedang sekarang ini. Tapi kalau sa'ana, nggak boleh. Kalau nakal di sana aja berarti. Mau di sana atau di sini? Itu di sini. Sa'anamu fi sa'ati hadiyata asyar. Itu lebih pas untuk ini. Tapi kalau menggunakan anam juga boleh-boleh saja karena waktunya juga dekat 3 jam atau 2 jam akan tapi belum terjadi, belum sedang dilakukan. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara sa dan sofa. Tapi ya ikhwah, kita melanjutkan di kitab kita terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan materi terlalu jauh dari penambahan. Ini kan hanya penambahan sebetulnya, tapi sangat penting untuk mendongkrak kitab yang kita pelajari. Baik. Ini bisa dicatat masing-masing kita ya, saufa sama sa tadi. Baik, kita masuk di halaman berapa ini? Ada 61. 61. 61. Tafadhol yang sudah punya kitabnya atau belum bisa dilihat di layarnya nggak apa-apa. Al-mufradat, al-ardu yang ditampilkan. Al-ardu yang ditampilkan. Ada gambar mata, ada gambar pendengaran, ada gambar panah yang berputar. Apa artinya mata? Suruh memperhatikan. Suruh memperhatikan. Apa gambarnya telinga itu? Filosofinya. Gambar telinga untuk mendengarkan dengan baik seksama. Apa gambarnya panah itu? Untuk saling bertukar. Jadi tidak hanya melihat, mendengar, tapi apa juga interaksi, aktif. Ungzur, lihatlah. Ini. Wastami', dengarkanlah. Wa'a'id, dan ulangilah. Baik. Kita akan nanti insya Allah masuk di fi'il amr berarti. Di sini sudah ada kata-kata ungzur. Baik. Yang pertama matbah. Kita sudah tahu insya Allah bersama arti yang matbah. Tempat untuk masak. Tempat untuk masak. Ghurfatu naum. Ghurfatu naum. Artinya tempat kamar tidur. Ghurfatu julus. Tempat untuk duduk. Lebih tepatnya kalau kita ya kamar ruang tamu lah. Ghurfatu julus. Atau ghurfatu diyafah sama. Asas artinya perabotan. Ini ya. Sitaroh. Nah ini sitaroh kalau kemarin kita bisa artikan dengan apa? Tirai ataupun penutup. Juga bisa dengan gorden ini. Yang bisa lihat gorden. Karena sama. Karena itu juga penutup. Gorden juga penutup jendela. Arikah sofa. Kalau kursi kurang tepat. Karena kursi itu mungkin lebih identik dengan yang kayu. Atau mungkin besi yang keras lah. Jadi kalau arikah itu lebih ke ada busa dan lebih empuk kurang lebihnya. Sajadah, nah ini sajadah bisa diartikan sajadah untuk sholat seperti ini. Juga bisa diartikan sajadah lebih tepatnya untuk karpet, ya. Karena kalau kita bisa lihat ya di sini sedikit zoom,
Ini adalah tempat sajadah tapi yang dari karpet ya, yang tebel ini. Enggak hanya sajadah yang, tapi dua-duanya juga boleh diartikan sajadah untuk sholat atau sajadah yang datang dengan apa? Karpet. Sajadah ya, ada tasdid. Hadhihi sajadatun jamilah. Hadhihi sajadatun jamilah. Baik. Enggak boleh main itu. Baik, berikutnya sarir. Apa artinya sarir? Sesuai dengan gambar, artinya ranjang, bukan keranjang ya. Kalau keranjang beda lagi. Keranjang tempat untuk mengambil tempat-tempat dan lain sebagainya. Berikutnya thalajah, kulkas. Ya. Berikutnya sakhan, ini yang saya tunjukkan di Google itu apa artinya? Pemanas air untuk mandi, tapi bukan dispenser. Pemanas air untuk mandi seperti ini. Sakhan. Jadi kalau khususnya di Madinah karena hanya tahunya di situ, belum ke tempat negara lain. Kalau musim dingin wajib punya ini. Kalau nggak punya ini, masya Allah, mungkin mandi seminggu sekali belum tentu mungkin, karena sangat dingin. Ada ini bisa pemanasnya, apalagi yang di Eropa, karena rasa wajib punya ini mungkin. Furn, nah, furn ini seperti open, ya. Furn adalah open, ya. Mir'ah, kaca, al-bai', penjual, al-mustari, pembeli. Tayyib, ana yang nggak izin ini ya. Tadi ada beberapa ikhwah yang izin, maksudnya izin di sini, izin untuk hanya menyimak, tapi masih masuk, alhamdulillah. Yang tidak izin nggak ada halangan ya, jangan izin semuanya nanti. Jadi ngomong sendiri saya. Tayyib, ana minta setiap kata-kata dari matbah silahkan untuk dijadikan kata-kata. Ana dari bahasa Indonesianya, antum terjemahkan dari bahasa Arabnya. Contohnya gini. Saya akan pergi ke dapur. Nah, silahkan antum bisa cari ke kamusnya masing-masing atau di HP, nggak apa-apa. Karena tunggu mungkin setengah menit. Saya akan pergi ke dapur. Baik, ini atau ada yang angkat tangan, kalau angkat tangan nanti itu aja. Kita sedikit tunjuk dari atas, paling atas pasti Mas Abu Riza. Karena hurufnya pakai A. Karena pakai A, maka paling atas. Baik, fadhal Mas Abu Reza, apakah terdengar suara anak di antum? Nah, Ustaz, terdengar Ustaz. Masya Allah. Nah, fadhal antum sambil nyari, sudah punya kamus atau belum? Ini ada Ustaz. Ada. Tapi kalau pengen cepat, saran anak kalau HP-nya insya Allah Android, tinggal klik di Play Store Al-Ma'ani. Pakai bahasa Indonesia Al-Ma'ani, nanti keluar Al-Ma'ani Indonesia. Klik pergi, klik ini, insya Allah langsung set keluar gratis. Cuma kadang banyak promosinya itu yang repot. Baik, kalau apa sudah ketemu bahasa Arabnya pergi apa? Pergi. Belum Nanti Ustaz. kalau nyari kamus, nah anak belum lupa dulu. Kalau antum kamusnya apa? Nah, berarti nanti ikhwah saran anak ya, setelah kita kajian ini, setelah kajian ini untuk bisa download Al-Ma'ani ya, insya Allah murah. Maksudnya murah. Insya Allah nggak berat. Kalau gratis pasti gratis, nggak bayar kok gratis. Download Ma'ani. Nanti insya Allah Ta'ala sangat memudahkan biidznillah. Al-Ma'ani atau Ma'ani gitu di Play Store. Bagi yang lainnya mungkin bisa dari sekarang download nggak apa-apa. Tafadhol. Ada yang tahu apa artinya pergi bahasa Arabnya? Dahaba dokter, Ustaz. Gimana? Tafadhol. Dahaba. Siapa tadi? Hah? Suaranya ini menggema. Gimana? Zahaba, Ustaz. Zahaba, mumtaz. Fi'il mudhari'nya? Yadhabu. Zahaba, yadhabu. Naam, karena sepaket. Zahaba, yadhabu itu Mas Agus. Soalnya tadi saya akan pergi ke dapur. Nah, tafadhol. Di otak-atik itu. Saya akan. Tafadhol. Akan pergi Ustaz ya.
Maka ana sahabu Baik. Ana sahabu matbah. ke itu apa? Ila. Nah, Ana ana sahabu sa'adhabu sahabu ilal matbah. ila matbah itu satu. Naam, ana sa'adhabu ilal matbah. Apa artinya? Saya akan pergi ke dapur dapur. mumtaz. Nah, ini pencahayaan anak kayaknya gelap sekali di sini. Baik. Nah, penting. Itu di antara caranya. Maka kaedahnya bagaimana ya ikhwah tadi? Kuasai mufradat dengan baik, dhahaba yadhabu. Kalau untuk fiil mudhari aku akan berarti pakai alif adhabu. Nah, ditambah akan berarti pakai sin sa'adhabu ke ila dan seterusnya. Baik, sekarang berikutnya Pak Sugeng Asyifa Nisa. Baik. Ini ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Apakah terdengar Pak Sugeng? Iya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Saya akan tidur di kamar tidur. Saya akan tidur di kamar tidur. Ya mungkin tidurnya di masjid, tapi sekarang di kamar tidur tidurnya. Berarti saya akan tidur di kamar tidur. Tafadhal. Daqiqatan munggulan. Tafadhal. Saya akan tidur naum ya Ustaz ya. Ana nauma ya. Naumi. Tayyib. Tidur apa bahasa Arabnya Pak Sugeng? Naum. Nah, ini ya ikhwah. Kalau hanya naum itu namanya kata benda. Isim. Kalau yang akan kita bahas ini akan tidur, berarti suatu kata kerja. Berarti kita harus mencari kata kerjanya. Naum, kata kerjanya apa ya, ikhwah? Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Tafadhal yang bisa bantu jawab. Nama yanamu. Mumtaz. Nama yanamu. Nah, tadi sudah kita bahas juga. Berarti kalau aku akan tidur, berarti bagaimana Pak Sugeng? Nama yanamu. Mana fi'il mudhari'nya? Yanamu. Tinggal diganti saya akan tidur. Intinya ikhwah, kembali ke kaidah yang anak sampaikan. Fi'il mudhari' itu bagaimana? Nomor 2 di setiap kamus. Antum buka kamus kata kerja, nama yanamu. Oh, yanamu fi'il mudhari'. Pasti, nggak mungkin nggak. Syariba yashrabu. Oh, fi'il madhi yang pertama pasti syariba. Kemudian misalkan doroba yadribu. Oh, yadribu pasti fi'il mudhari'. Kenapa? Karena nomor 2 dari kamus. Itu kaidah yang sangat simpel dan mudah. Yang penting kata kerja. Kalau kalimat isim cuma satu. Fadhal. Baik. Sambil murojaah, Pak Sugeng. Bisa dibantu dengan Mas Bagus. Pak Sugeng sambil murojaah. Ya, Saya sama Mas Bagus. Nah, Fadhal. Mas Bagus terdengar? Fadhal, bagaimana? Terdengar, Ustaz. Nah, Fadhal. Saya akan tidur bantu Pak Sugeng, insya Allah sambil murojaah bersama. Saya akan tidur. Sa'ana. Baik. Nama yanamu. Yana. Fadhal, dibantu Mas Budi. Sa'ana. Mas Budi, Fadhal. Nah. Fadhal Mas Budi. Sa'anamu tapi bahasa Indonesianya apa Ustaz tadi, Ustaz? Saya akan tidur di kamar tidur. Sa'anamu fi
fi ghurfati. Kamar tidur apa? Itu ada contohnya, kan saya tadi hanya menjabarkan dari sini saja sebetulnya ya, Pak. Nah, hanya menjabarkan dari ini saja ya, Pak. Nah, ini. Apa kamar tidur ghurfatun naum? Sudah kita bahas itu. Saya akan tidur di kamar tidur. Berarti bagaimana? Sa'anamu fi ghurfatun naum. Nah, karena ada fi, berarti harakatnya bagaimana? Fi ghurfatu atau fi ghurfati? Fi ghurfatin naum. Nah, sa'anamu fi ghurfatin naum. Intinya ya ikhwah. Setiap kata kerja kembali ke kata kerja, jangan dibalik-balik. Tadi misalkan artinya tidur naum, sa'anumu, nggak bisa seperti itu. Kembali, oh naum ini tidur, tidur di sini bukan kata kerja tapi kata benda isim. Kalau mau tidur, nah berarti kata kerja. Cari kata kerjanya apa? Nama ya namu. Seperti itu. Misalkan makan, akel. Nggak boleh sa'akel. Gimana? Nggak bisa. Tapi apa? Cari kata kerjanya. Baik. Sekarang berikutnya di atas. Mas Dafa Zulham. Apakah terdengar suaranya? Dengar Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, Pak Husni ya. Bisa sambil atau kalau belum tahu, kalau sudah tahu alhamdulillah, saya akan menggunakan perabotanku. Saya akan menggunakan perabotanku. Kalau belum tahu, menggunakan bahasa Arabnya apa? Ista'mala yasta'milu. Ista'mala yasta'milu. Mana fi'il mudhari'nya? Pasti yang nomor 2, yasta'milu. Mana fi'il madhinya? Pasti yang pertama, ista'mala. Baik, fadhal Pak Husni. Saya akan menggunakan perabotanku. Nah. Istakmala yastamilu. Nah. Astamilu perabotanku asasi. Mumtaz. Sa'astamilu asasi. Baik, satu lagi. Ini karena sudah lumayan banyak ininya. Sebab gawe kibai itu siapa ya? Ada yang tahu gawe kibai yang baru keluar tadi? Sepertinya belum pernah lihat anak kayaknya. Gawe kibai tadi. Nah, gawe kibai. Siapa ya, Wah? Yang tahu? Baik, mana kulihat? Contoh yang lainnya, saya akan duduk di sofa ini. Fadhal Pak Husni. Saya akan duduk di sofa ini. Sofa. Sofa tadi apa Pak Ustaz? Arika. Ini. Di layar antum apa tidak? Ini saya buletin kalau terlihat arika. Saat jelisu arika. Saya akan duduk di sofa ini. Di sofa ini. Itu bagaimana? Saat ajlisu fi arikati. Baik. Saya akan duduk di sofaku berarti kalau fi arikati. Kalau sofa ini bahasa Arabnya apa ini? Ada. Nah, berarti bagaimana? Sa'ajlisu fi hadhihi arikah. Sa'ajlisu fi hadhil arikah. Sa'ajlisu fi hadhil arikah. Tapi kalau diganti saya akan duduk di sofaku, boleh seperti tadi sa'ajlisu fi arikati, enggak apa-apa. Karena apa? Karena menginginkan sofa. Baik, barakallahu fikum, Pak Mas Franky Burhan, tentang suara saya? Siap, dengar Ustaz. Masya Allah, semangat ini beliau ini. Baik. Saya mau apel. Nah, apel nanti saya kasih tahu lah belum. Kalau sudah ada kamusnya bisa dibuka. Saya mau apel di kulkasku. Nah. Iya. Saya mau apel di kulkasku. Tafadhol Mas Burhan. Ana uridu Apel bahasa Tafadhol.
Naam, ini fadal. Tufahun. Naam, tufahun. Apel tufah. Tufahun. Nah, saya di sini dibacakan agak sedikit kecil karena bagi tempat. Ana Tufah. uridu Nah, fadal. tufaha tufahatan fil saljati. Naam, sekali lagi betul. Tinggal diulang lagi biar sedikit jelas suaranya. Sudah betul. Fadal. Ana uridu tufahatan fil saljati. Fi salajati. Fil Nggak ada alnya. salajati. Nah, ketika ada tambahan di akhir ya ikhwah ya, alnya hilang. Kulkasku salajati, fi salajati. Nggak boleh fi salajati, nggak boleh. Fil salajati nggak boleh. Kenapa? Setiap ada huruf di akhirnya tambahin ya, tambahin ka itu nggak boleh ada alnya. Nah, betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana uridu tufahatan, tufahah nggak boleh. Maksudnya tufah, tufahah wal tufah sama, ya banyak muannas sama mudzakkar. Tufahah sama tufah sama. Uridu tufahatan fi thalajati. Mumtaz. Aku mau apel di kulkasku. Mumtaz. Baik. Berikutnya dan yang terakhir sudah 36 ini, Mas Hafiz, apakah terdengar suara saya? Putus-putus Ustaz. Putus-putus Pak. Putus-putus. Gambarnya jika putus-putus. Putus Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini sinyalnya sudah mulai ini. Bentar. Sebagai 5-10 menit lagi, Insya Allah. Adik sana, Adik. Adik sana dulu lah. Sana dulu. Baik. Apakah sudah mending suaranya? Jelas Ustaz. Jelas sekarang ya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Mas Hafiz, apakah terdengar? Baik, Mas Madi Paiman. Terdengar, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini. Meminjam, ya, meminjam itu bahasa Arabnya ista'ara yasta'iru, ya. Saya tulis di sini, semoga bisa di ini. Ista'ara, pakai sin, ista'ara, ini fi'il madhinya. Yasta'iru. Yasta'iru. Fokus ke fi'il mudhari saja. Nah, fokus ke fi'il mudhari biar lebih mudah. Yasta'iru. Yasta'iru. Ayo. Ayo Mas Made, saya akan pinjam, ya. Saya akan pinjam gorden saudaraku. Nah, ini agak sedikit panjang biar tambah pintar insyaallah. Saya akan pinjam gorden saudaraku. Nah, fadhol. Sa'astairu. Ista'ara yasta'iru pakai ain. Sa'asta'iru. Nah, fadhol. Ista'ara yasta'iru. Sa'astairu. Mumtaz. Nah, Afan, ulangi pertanyaannya. Saya akan pinjam gorden saudaraku. Nah, gorden saudara. Sa'astairu. Sitaratun sodiki. Baik. Sitaroh, betul. Di situ objek atau maf'ul berarti diharokati Sitaratin sodiki. sitarota. Oh, sitarota sodiki. Nah, sitarota sodiki juga boleh, berarti temanku. Kalau saudaraku itu akhi ya berarti. Kalau sodiki temanku, enggak apa-apa.
saya akan pinjam gorden temanku. Berarti sa'astairu sitarota sodiki, temanku. Kalau saudaraku, sitarota akhi. Sitarota akhi. Kenapa enggak sitarotan? Sitarotan akhi. Nah, kembali ke kaidah yang kemarin. Dua kalimat dijadikan satu. Gorden saudaraku. Kan itu dua kalimat dijadikan satu. Namanya idhofah. Bagaimana idhofah? Kalimat yang pertama tanwinnya hilang. Wajib hilang. Dan nggak boleh ada al. Nah, kemudian kenapa kok ta? Karena objek. Nah, itu ya ikhwah. Bahasa Arab itu saling numpuk. Satu kalimat bisa memiliki kaidah banyak. Nah, baik. Ayo, satu Nambah, lagi. Nambah tak? Nah, boleh. Fadol. Karena tak kasih satu lagi untuk Mas Madi ini, Masya Allah. Saya akan melihat wajahku di kaca. Nah, saya akan melihat wajahku di kaca. Melihat apa? Nazara yanzuru. Saya akan melihat wajahku, wajah sama. Tinggal ditambah dengan akhirnya. Wajahku di kaca. Kaca sudah ada di sini. Fadol. Saya akan melihat. Nah, Kata. Fadol. Sa'angzuru fi mir'ah. Mir'ah. Saya akan melihat wajahku di kaca. Wajah tadi apa, Tat? Wajah sama, wajah. Tinggal kalau wajahmu berarti wajhuka. Kalau wajahku apa? Nah, sama. Apa wajahku berarti? Nah, berarti kan ini wajhtu wajhiya. Sa'angzuru wajhi fi mir'ah. Mumtaz. Sa'angzuru wajhi fil mir'ah. Nah, kalau sendiri ada alnya. Fil mir'ah. Mumtaz. Saya akan melihat wajahku di kaca. Baik. Terakhir, Mas Misbah, karena waktu sudah ini, insya Allah yang lainnya di secara ngacak atau secara bahasa Arab langsung pertemuan berikutnya, insya Allah. Siap, Mas Misbah? Misbah? Ya, siap, Ustaz. Masya Allah. Mumtaz. Di sini yang belum adalah sarir. Nah. Saya duduk di atas ranjangku. Fadal. Saya duduk di atas ranjang. Sa'ajlisu fi sariroti. Fi sariri. Baik. Bisa diulang lagi sekali lagi? Sa'ajlisu fi sariri. Baik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya duduk di atas ranjangku. Oh, di atas. Sa'ajlisu fauqa sariri. Mumtaz. Hanya satu yang belum tepat. Apa? Sa. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan apa? Saya duduk, bukan saya akan. Nah, ini kita harus jeli. Saya duduk. Nah, kalau saya akan baru pakai sa. Saya duduk berarti sedang. Nah, saya duduk atau sedang duduk sama di atas ranjangku. Nah, berarti langsung ajlisu atas. Nah, ya ikhwah, barakallahu fikum, mungkin ya ikhwah yang lain juga bisa menyimak. Atas itu bisa pakai fauq kayak tadi disampaikan beliau Mas Misbah, atau pakai ala juga cukup. Ala itu artinya atas. Berarti bagaimana? Ajlisu ala sariri. Aku duduk di atas ranjangku. Untuk pakai ala. Pakai fauq juga boleh. Akan tapi orang Arab seringnya pakai ala, lebih ke simple dan kalau bahasanya kayak lebih intelek lah, lebih keren lah, kurang lebihnya seperti itu. Ajlisu ala sariri. Saya duduk di atas ranjang. Oke, sekali lagi, ini secara umum ikhwah yang belum jawab saja. Kalau yang sudah jawab cukup insya Allah, karena ini kurang lebih ada 5 orang. Karena waktu ikhwah ya kita bagi-bagi insya Allah sebelum jam 9 semoga sudah selesai. Baik. Saya apa tadi yang belum ya? Baik, ini belum. Saya menggunakan
pemanas airku. Saya menggunakan pemanas airku. Tafadhol. Ada yang bisa bantu jawab? Yang belum menjawab. Berarti dari Mas Musa Biludin sampai akhir. Tafadhol. Mas Musa, Mas Niko, Mas Panca, tafadhol. Ini apa? Pak Triyono, tafadhol. Soalnya Ustadz, saya akan menggunakan pemanas airku seperti itu ya. Naam, mumtaz. Tafadhol. Sa'astamilu sakhoni. Mumtaz. Sa'astamilu sakhani. Lanjut lagi. Pemanas airku ini bagus sekali. Betul, Pak Triyono. Sakhoni jayidan. Sakhani jayidan. Jayid, mumtaz bisa. Jayid itu bisa diartikan bagus, akan tetapi sebetulnya jayid itu untuk suatu penilaian. Jadi misalkan gini, ada seseorang atau seperti kita lagi belajar bersama, antum menjawab sesuatu, oh jayid, nah berarti suatu nilainya bagus, nah gitu. Tapi kalau untuk mempresentasikan suatu barang, itu lebih ke jamil, atau lebih ke hasan, atau lebih ke banyak, bisa dengan jahid juga bisa. Akan tapi itu sedikit, hanya sedikit, tidak kebiasaan orang Arab. Nah, kalau misalkan gini, mobil ini bagus sekali, jahid. Iya, dia memberikan perlawanan atau memberikan suatu balasan kata, jahid. Bagaimana kalau saya makan ini, jahid? Nah, itu suatu apa penilaian. Nah, seperti itu. Tapi kalau gimana saya makan ini, jamil? Nah, itu nggak pas. Tapi kalau gimana saya makan ini, jayid, bagus. Kenapa? Karena jayid itu lebih ke suatu penilaian. Maka di rapot itu kalau di dalam bahasa Arab, nilainya bagus bukan jamil, tapi jayid. Nggak ada yang jamil. Itu di antara penggunaan jayid dengan jamil. Tapi insya Allah semuanya benar. Hanya sedikit dari kebiasaan orang Arab. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, coba. Yang lainnya, Pak Tu sudah menjawab 2. Dan jawabannya betul semuanya, alhamdulillah. Tinggalnya selain yang belum, 2 lagi mungkin insya Allah. Sofaku apa ya, dipinjam saudaraku. Sofaku telah dipinjam saudaraku. Betul. Gimana itu kira-kira? Sofaku telah dipinjam saudaraku. Tafadhol. Dari Mas Musa Biludin sampai terakhir. Nanti kalau belum ada yang jawab, baru Pak Triyono lagi, nggak apa-apa. Tafadhol. Mas Musa, Mas Niko, Mas Zuma, siapa tadi? Mas Zema, Mas Panca. Tafadhol. Yang berkenan menjawab. Saya ulangi lagi, sofaku dipinjam atau telah dipinjam saudaraku. Sofaku telah dipinjam saudaraku. Betul ya, ada yang tergambar jawabannya? Pinjam. Nah, tadi sudah dipinjam ya. Apa? Sofaku telah dipinjam saudaraku. Dan satu lagi ikhwah, bahasa Arab itu nggak kaku ya. Misalkan gini, kan saya menjelaskan sofaku telah dipinjam saudaraku. Atau balik, saudaraku meminjam sofaku. Boleh saja. Fadal. Nah, itu bahasa Arab harus seperti itu. Tadi kan apa? Sofaku dipinjam saudaraku. Antum balik, saudaraku meminjam sofaku. Juga boleh. Nggak apa-apa. Fadal. Fadal. Dari Mas Musa, Mas Niko, Mas Panca, Pak Tri, Pak Gerilio, Mas Gerilio, Mas Sema, fadhol. Pak Tri juga boleh. Belum ada yang bisa jawab? Kita lempar. Nah, fadhol. Ini siapa? Pak Tri. Afwan kalau salah Ustaz ya. Yasta'iru arikati. Yasta'iru arikati. Boleh, ya bisa. Akan tapi ini artinya berarti saudaraku sedang meminjam sofaku. Nah,
saudaraku sedang. Kenapa? Karena beliau Patri menggunakan yasta'iru, apa? Sedang. Tapi pertanyaan tadi pakai apa? Saudaraku telah meminjam sofaku. Atau sofaku telah dipinjam sebuah. Jadi bagaimana? Ista'aro akhi arikati. Ista'aro akhi arikati. Seperti itu. Atau arikati ista'aro akhi. Sama saja. Arikati ista'aro akhi. Berarti menggunakan fi'il madhi. Ista'aro. Kalau yasta'iru berarti fi'il mudhari. Yang artinya sekarang akan datang menggunakan ta, akan datang jauh menggunakan saufa. Terakhir, satu kali lagi. Ini untuk umum siapa saja. Ini paling sulit insya Allah. Masya Allah. Iya, ya. Baik. Sebentar, saya ketik terlebih dahulu. Saya mau tidur di atas ranjangku sambil atau sedang lah, nanti antum bingung lagi. Sambil sedang itu sama ya, ya. Kalau sambil berarti kan ya sedang ya gitu kan. Sedang terjadi itu kan hanya pengolahan kata bahasa Indonesia saja ya. Sedang atau sambil sama ya, sedang atau sambil membaca. Fadhal, siapa yang bisa? Saya mau tidur di atas ranjangku sambil membaca. Fadhal. Untuk umum siapa saja dari yang hadir ini. Fadhal ya ikhwan. Saya kasih waktu 1 menit. Ini latihan. Jangan malu-malu. Sebagai penutup, al-khitamu khair wal khitamu misk. Penutup sebagai kebaikan. Fadhal ya ikhwan. Saya tidur. Fadhal Mas Franky Burhan. Saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Saya mau tidur di atas ranjangku sambil membaca. Fadhal Mas Franky Burhan. Ana uridu nauman ala sariri. Sambil apa ya sudah? Sambil apa ya sudah kata sambil? Sambil atau sedang itu bisa dengan ma'a bersama. ma'a. Nah, ya kan bersama kan sambil ma'a. Berarti bagaimana? Ma'a membaca Qur'an. Ma'a sambil membaca. Berarti ma'a Qara al-Qur'an. Nah, berarti gini. Kalau membaca ya, kalau membaca itu bisa dengan kalimat isim saja. Karena apa? Dia nggak ada saya membaca, dia membaca, berarti dengan kalimat isim. Kalimat isimnya membaca apa Mas Fargi Burhan? Iqra membaca. Qiraah. Qiraah ya salah. Nah, berarti ana uridun nauma ala sariri ma'al qiraah. Nah, mumtaz. Ana uridun nauma ala sariri ma'al qiraah. Atau boleh seperti ini, sa'anamu. Nah, kan lebih simpel, lebih pas. Enggak pakai uridu. Tapi juga boleh sa'anamu. Kenapa? Saya mau di sini berarti kan akan terjadi gitu loh. Mau di sini enggak harus menginginkan, enggak harus pakai aroda yuridu. Saya mau di sini, saya akan tidur gitu loh maksudnya kan gitu. Saya mau tidur dan saya akan tidur. Sa'anamu ala sariri ma'al qiraah. Sambil dengan ma'a. Nah, membaca di sini kan enggak membutuhkan aku, enggak membutuhkan kamu, enggak membutuhkan dia, tapi hanya membaca. Kembali ke isim, qiraah. Bagaimana tahunya isim? Ya tadi bisa dengan mencari kosakata kata benda saja. Tapi kalau saya rubah gini, saya mau tidur di atas ranjangku sambil saya membaca Quran. Nah, beda lagi. Sambil saya membaca Al-Quran. Beda lagi. Berarti sa'anamu ala sariri ana wa ana aqsa aqra'ul Quran. Sa'anamu ala sariri sa'aqra'u Al-Quran. Atau ma'a qiraati Al-Quran. Sama dengan qiraati bacaanku. Saya membaca.
Al-Qur'an juga boleh. Fa'ala kulli hal tariqah ataupun cara penerjemahan itu ya ikhwah, jangan terkejutkanlah ya dengan bahasa kita saja, tapi dibolak-balik nggak apa-apa. Yang penting maknanya sama. Kayak tadi, saudaraku meminjam sofaku dipinjam saudaraku. Itu sama dengan itu semua dibolak-balik sama. Maka bahkan Al-Quran itu kebanyakan ulama dan yang rajih itu nggak boleh sebetulnya Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Kalau Al-Qurannya diterjemahkan pasti berubah makna. Jadi tidak boleh dosa. Tapi yang ada terjemahan tafsir ataupun makna. Kenapa? Biar nggak kaku. Kalau Macet Ustaz. macet, masya Allah. Baik. Tapi kalau terjemahannya itu adalah seperti yang ada yang sama, itu maka tidak diperkenankan dari Al-Qurannya. Macam tidak ya, baik, sudah habis juga waktunya. Kita cukupkan insya Allah. Bismillah ta'ala. Dengan Qur'ana, Mas Budi? Ustaz, macet. Masih macet ini. Macam-macam. Baik, masih macet. Kita berhentikan presentasinya saja. Semoga lebih jelas. Baik. Sebagai penutup, masih jelas atau belum? Nah, sekarang udah jelas nih. Baik. Insyaallah taala. Fadl, Pak Tri, atau ada ditanyakan? Naam Ustadz, ini ada sedikit yang mau ditanyakan. Di awal tadi ada kalimat anak lupa ya, tapi kan di akhirnya tadi ma'a usroti tadi kan. Itu seandainya kita ganti ma'a Ali gimana Ustadz? Jadi kita keluarga saya itu pakai Ali gitu, bisa enggak? Bisa. Jadi gini, mungkin Ana tapi kelamaan ya kalau Ana persiskan lagi. Cukup insya Allah di gini saja. Sampaikan saya nanti di WA biidznillah. Jadi kalau untuk juga sama dengan bahasa Arab ya ikhwah ya. Bahasa Indonesia pun juga ada sinonim persamaan kan? Ya. Bahasa Arab pun sama. Apa persamaan katanya? Ada usroti, ada ahli, ada ali, pakai hamzah ya, ali, itu juga boleh. Kemudian banyak secara ini, minimal 3, usroti, ahli, ali, artinya sama. Itu sangat boleh. Yang penting nggak keluar dari mana. Boleh Pak Tri, karena apa itu? Muradif. Apa itu muradif? Sama katanya. Akan tetapi, sebagaimana yang bab telah kita lewat tadi, kenapa beliau menggunakan usroti? Karena usroh di situ kosakata yang ditampilkan di buku. Gitu alasannya beliau tadi menggunakan usroti. Kalau menggunakan ali juga boleh, akan tapi mungkin sebagian ikhwah belum tahu apa itu artinya ali kan gitu. Maka Alu Imran, surat Al-Imran itu bukan Al-Imran, bukan Alu Imran aslinya, keluarganya Imran itu aslinya sebetulnya. Kalau Al-Baqarah baru, bukan Alu Baqarah keluarganya sapi, bukan. Al-Baqarah ya Al-Baqarah. Jadi kalau Alu Imran keluarganya Imran maksudnya. Itu seperti itu. Alu, nanti anak kirim di WA atau sekarang tak kirim ke WA biar gak lupa karena qadarullah yang tadi sudah terhapus yang di presentasi tadi. Tak kirim di WA saja biar berfaedah untuk semuanya. Fadol, ada yang lain yang tanyakan? Cukup insyaallah ya. Insyaallah taala ya ikhwah, pekan depan di tanggal 29 ujian. Diharapkan jangan alfa semua ini, masya Allah, janganlah. Insya Allah ujian cukup buka di HP, nanti kita sambil live seperti ini, antum buka di HP juga bisa, pakai Google Form. Nanti cara-caranya kita bisa sambil ngobrol di situ. Oh, nggak bisa Ustaz, nanti kita bantu insya Allah taala. Dan ujiannya bukan naik SD, SMP, SMA, bukan. Hanya untuk evaluasi bersama. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi. Untuk apa? Pembelajaran kita. Nah, itu sudah kirim di WA. Jadi kita cukup ya ikhwah ya. Atau ada tanya lagi kalau ada? Cukup insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita bertemu di Jumat besok. Semoga nanti bisa kita membahas lanjutan kitab akidah lagi khusus bersama Syekh Wafi biiznillah dengan pembahasan khusus. Kalau kemarin kan kayak tematik ya Mas Yan.
Nanti semoga kita pembahasan khusus, dan semoga antum ya ikhwah kalau ada pertanyaan tentang masalah akidah, masalah sehari-hari bisa langsung bertanya kepada ulama dan Syekh Waqidillah ta'ala. Kita cukupkan, anak ingatkan lagi insyaallah Selasa besok kita ujian di online, cukup dengan HP atau laptop juga bisa. Baik, ana ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada antum semuanya yang telah hadir menyempatkan waktunya. Semoga dicatat amal kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal dan kita ikhlas belajar ini karena Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya